it down. Assalamualaikum Bu Nina. Apa bisa minta waktunya Bu Nina? Saya ingin kita Bu Nina nanti menjadi observer ya, observer yang pada proses coaching saya bersama Bu Novi selaku coaching. Bisa ya? Silakan. Dari Oke. Oke, baiklah Pak As'ad. Di sini kan Pak As'ad meminta saya untuk menjadi observer ya, pengamat untuk Pak As'ad pada saat melaksanakan coaching. Ya. Oke, sebelum kita melaksanakannya, terlebih dahulu saya mau tanya dulu sama Pak As'ad. Apa saja yang Pak As'ad ketahui tentang coaching di sini? Oke, sejauh yang saya tahu proses coaching adalah proses dialog untuk menggali ide dan kompetensi dari seorang coach dalam hal ini nanti anak saya adalah Bu Novi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pihak coach. Di sini adalah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar supaya si coach itu mampu mengembangkan ide dan kompetensinya dalam penyelesaian masalah yang dihadapi. Oke, baiklah. Kemudian kompetensi yang sudah disampaikan sama Pak As'ad tadi, kira-kira kompetensi mana yang akan Pak As'ad untuk kembangkan? Karena kompetensi untuk coach di sini ada tiga. Yang pertama adalah mendengar secara Kehadiran penuh ya. kehadiran penuh baik jiwa maupun raga termasuk pikiran dan hal ini, termasuk yang terakhir adalah kemampuan saya selaku coach untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam rangka menggali ide, pikiran dan kompetensi yang dimiliki oleh pihak ini. Namun demikian di antara ketiga hal itu saya sementara ini akan lebih banyak menggali ide dan kompetensi dari Bu Novi selaku coach dengan pertanyaan berbobot. Sehingga kompetensi pertanyaan berbobot ini harus saya lebih utamakan, termasuk juga mendengar dan hadiran. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, yang ingin lebih spesifik Pak As'ad itu kembangkan adalah tentang pertanyaan berbobot. Jadi benar ya. Oke. Dari pertanyaan berbobot ya. Kemudian indikator apa ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak As'ad inginkan? Indikatornya pada saat saya sudah bertanya dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Novi selaku coach, harapannya adalah Bu Novi secara langsung, secara spesifik melalui pertanyaan yang saya ajukan mampu tergali ide dan kompetensi kemampuannya untuk masalahnya itu teridentifikasi, sekaligus apa kira-kira rencana aksi yang akan dilakukan merespon dari pertanyaan merespon dari masalah yang dihadapi oleh Yang disampaikan oleh coach tadi ya. Maksud yang terakhir adalah kira-kira keputusan apa atau siapapun yang akan dilibatkan dalam. Oke, baiklah Pak As'ad, terima kasih. Nanti berarti fokus yang nanti akan saya observasi jadi mengenai kompetensi tentang pertanyaan berbobot itu sendiri ya. Oke Pak As'ad. Assalamualaikum Pak As'ad. Waalaikumsalam Bu Novi. Ada Waktu nggak Pak? Ada waktu nggak Pak sekarang Pak? Alhamdulillah kebetulan saya ini ada jam kosong aja. Apa yang bisa saya bantu? Iya, ngobrol di sini aja ya Pak ya. Saya Oke, punya siap. sedikit masalah ini di kelas yang saya ajar di kelas 7D. Berkenan ini Pak As'ad ini. Monggo Bu, apa Oke, masalahnya Bu? Iya gini Pak. Siswa saya salah satu kebetulan seorang siswa ya jadi putra, kemudian inisial namanya adalah NF ya. Saya memandang siswa ini, kalau saya pribadi itu bukan tergolong siswa yang bermasalah, tapi saya bisa mengkategorikan dia adalah siswa yang unik begitu ya. Jadi pembicaraan kita malam hari ini kira-kira apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai Bu Novi dalam hal ini?
Oke, ya. Jadi sebetulnya tujuan utamanya adalah saya ingin menyampaikan keluh kesah saya. Jadi ketika saya sampaikan keluh kesah ini sedikit meringankan beban pikiran saya. Betul. Kemudian yang kedua, tentunya ketika saya bercerita pada orang lain, saya berharap akan mendapatkan masukan, ya, masukan dari permasalahan yang saya hadapi, masukan, nasihat mungkin ya. Jadi seperti itu, Pak. Oke, berikutnya Bu Novi tadi juga sudah menyampaikan banyak hal berkaitan dengan permasalahan siswanya Bu Novi. Sementara ini kira-kira apakah Bu Novi dengan apa yang sudah dilakukan itu kira-kira apa hambatan yang terbesar atau hambatan yang menghalangi Bu Novi untuk bisa menyelesaikan masalah ini, apa kira-kira? Oke, kalau hambatan itu apa ya, yang saya rasakan itu memang tidak sependapat begitu ya, atau tidak sejalan pikirannya dengan teman-teman guru mapel yang lain. Jadi kalau di mata saya si NF ini itu tadi istimewa dan unik gitu ya, tapi di mata rekan guru yang lain dia bermasalah gitu ya, dia punya kelemahan ya dari sisi sikap dan dari sisi akademiknya. Jadi berarti sementara ini yang dilakukan Bu Novi bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain, apakah sudah ada penyamaan persepsi lah dalam hal bincang-bincang gimana cara Bu Novi untuk menyelaraskan atau menyamakan persepsi berkaitan dengan mungkin ya, itu secara pribadi saya ingin mengajak dialog dia begitu ya. Dialog. Oke, saya ajak dia untuk berdialog, kemudian saya akan mencoba menggali dan mengkonfirmasikan apa yang menjadi keluhan dari Bapak Ibu guru yang lain terhadap si anak ini. Kemudian setelah itu setelah mengajak dialog, kemudian selanjutnya saya kan juga sudah punya bekal ya dalam berkomunikasi dengan guru BK. Nah, selanjutnya saya akan meminta masukan kepada guru BK supaya menghadirkan kedua orang tuanya ke sekolah. Jadi supaya lebih menyeluruh gitu ya tentang data-data anak ini. Jadi komunikasi dengan rekan guru juga akan coba saya tetap bangun gitu ya. Antara lain ketika mengevaluasi tentang perkembangan akademiknya. Nah, ketika di situ dia masih mendapatkan nilai yang kurang, ya saya juga akan mencoba memberikan saran kepada Bapak Ibu guru yang bersangkutan untuk memberikan remedial teaching maupun remedial test terhadap siswa ini. Apa bisa mereka yang disebutkan Bu Novi itu punya komitmen yang sama? Jadi ketika saya membangun komunikasi dengan rekan kerja maupun dengan guru BK, alhamdulillah responnya juga bagus begitu Pak. Jadi saya berharap memang sesuai dengan keinginan saya dalam waktu dekat permasalahan anak ini harus segera terselesaikan. Berarti saya juga berharap ada kabar baik. Ada kabar baik terkait dengan perkembangan anak ini dan portofolionya juga semakin baik. Alhamdulillah Pak, rasanya saya lebih plong, lebih lega. Baiklah, dari proses kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Kasat pada hari tadi, setelah saya lihat dan saya dengar, terus saya dapat juga bahwa tadi sudah tergambar bahwa di mana Pak Asad itu sudah bebas dari yang namanya penilaian atau asumsi. Itu terlihat dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Asad tadi, ya, dengan waktu Bu Novi memberikan rencana yang akan atau alternatif yang akan dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, apa benar Bu Novi? Iya, betul Bu. Jadi ketika saya menyampaikan rencana aksi saya untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kulit saya, ini Pak Asad ini sudah mengarahkan dan memberikan penguatan terhadap rencana-rencana saya, antara lain seperti menghadirkan orang tua si anak ini ke BK, dalam BK, kemudian yang berikutnya juga mengajak berdialog dengan teman-teman guru. Iya, bagus ya. Berarti apa yang sudah dilakukan oleh Pak Asad sudah sesuai sama proses coaching itu sendiri. Ya, itu bebas dari penilaian atau asumsi bahwa apa yang jadi rencana dari Bu
antara Bu Novi dan Pak As'ad tentang tujuannya dari itu. Kemudian identifikasi itu sudah banyak diceritakan oleh Bu Novi itu sendiri. Menggali saja ya di sini dengan kemudian dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Bu Novi bisa mengungkapkan aksinya juga sudah bisa digambarkan oleh Bu Novi sendiri, dimunculkan idenya dari Bu Novi sendiri melalui pertanyaan berbobot dari Pak As'ad. Kemudian juga tentang tanggung jawabnya mengenai siapa yang akan dilibatkan dan kapan akan dilakukan itu juga sudah tertera. Jadi menurut saya untuk alurnya kita sudah dimunculkan semua. Nah mengenai kompetensi intinya, kompetensi inti kan ada 3 tadi. Kebetulan yang ingin dikembangkan oleh Pak As'ad tadi kan ya Pak, tentang pertanyaan berbobot ya. Itu untuk pertanyaan berbobot itu menurut saya sudah benar-benar tergambarkan dengan baik, karena tadi yang diajukan oleh Pak As'ad itu bisa memunculkan ide dari Bu Novi itu sendiri. Betul ya Bu Novi ya tadi ya. Misalnya seperti tadi Pak As'ad menanyakan rencana apa alternatif yang akan dilakukan oleh Bu Novi, kan seperti itu ya. Dari proses coaching yang tadi sudah dilakukan oleh Pak As'ad dan Bu Novi, kira-kira perasaannya gimana Pak As'ad sebagai coach tadi? Saya merasa saya sudah memfasilitasi yang menjadi kebutuhan dari Bu Novi selaku coach. Pertama adalah yang saya lakukan, saya bersepakat dengan Bu Novi terkait dengan tujuan dialognya antara saya selaku coach dan Bu Novi selaku coach. Yang kedua adalah berdasarkan alur cerita mencapai kesepakatan. Selanjutnya saya memberikan kesempatan melalui pertanyaan saya, pertanyaan berbobot untuk Bu Novi agar mampu mengungkapkan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Novi terkait dengan salah satu siswa. Selanjutnya saya juga bertanya kepada Bu Novi terkait dengan rencana aksi atau alternatif yang akan dilakukan berkaitan dengan masalah Bu Novi. Dan yang terakhir, harus ditanggung jawab keterlibatan siapa saja yang akan digait oleh Bu Novi dalam rangka permasalahan Bu Novi itu bisa selesai, dan kira-kira juga tenggat waktu sebagai rencana aksi itu juga sudah disampaikan seperti itu. Oke, baik, dari apa yang sudah diungkapkan oleh Pak As'ad tadi, kira-kira indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Pak? Saya selaku coach, saya tadi sudah bilang bahwa ada 3 indikator pelaksanaan kemampuan saya selaku coach untuk mampu mendengar, termasuk kehadiran penuh saya selaku coach baik secara fisik, psikis maupun pemikiran. Dan yang terakhir adalah bertanya secara menyampaikan pertanyaan berbobot. Dari poin itu pertanyaan berbobotlah yang saya fokuskan pada saat itu dalam rangka menggali ide kompetensi termasuk kemampuan dari Bu Novi dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi bersama siswa. Jadi indikator dari pertanyaan berbobot itu dilihat dari rencana aksi yang sudah bisa disampaikan oleh Bu Novi tadi ya. Oke, baiklah, selanjutnya di sini saya akan mencoba membacakan ya hasil catatan saya selama pelaksanaan observasi kejutan ya yang sudah dilakukan, bahwa di sini memang yang sudah dilakukan Pak As'ad sudah bebas dari penilaian dan asumsi seperti yang sudah disampaikan tadi sama Bu Novi ya, bahwa memang sudah bebas dari asumsi bahwa Pak As'ad itu tidak menjudge apa yang sudah direncanakan oleh Bu Novi itu salah atau benar, malah Pak As'ad memberikan penguatan di sini. Seperti contohnya itu pada saat Bu Novi memberikan alternatif yaitu bekerja sama ya dengan guru mapel ataupun guru BK. Ya di sini kan diberi penguatan oleh Pak As'ad. Kemudian di sini juga Pak As'ad kan tadi fokusnya pada pertanyaan berbobot. Di situ sudah tergambar bahwa dengan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Pak As'ad kepada Bu Novi itu bisa atau mampu menggali istilahnya alternatif atau ide baru yang akan dilakukan oleh Bu Novi pada saat proses coaching itu sendiri untuk penyelesaian masalah
benar kan Bu Novi ya? Benar sekali Bu. Oke. Baik Pak Asta, dari ketiga kompetensi coaching itu sendiri ya, yaitu pertama ada dosen, ada ruang penuh, kemudian ada mendengarkan secara aktif, serta pertanyaan berbobot. Dari ketiga ini kira-kira apa yang ingin Pak Asta itu kembangkan dari Tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh coach dalam proses coaching itu sebenarnya satu kesatuan yang saling terkait, sehingga ketikatannya dalam ini ketika ibu menanyakan kompetensi apa lagi yang jelas, saya harus punya kemampuan lebih dalam hal melakukan kompetensi itu atau mempraktekkan kompetensi itu dalam rangka menggali lebih mampu lagi menggali kekuatan si kunci dalam hal ini, karena bagi saya kunci ini harus berdaya, kunci itu harus mampu mengungkapkan ide, gagasan berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang diwujudkan dengan banyak aksi yang nanti akan dilakukan dan dilakukan. itu saja yang mau disampaikan pada kegiatan